Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 Agustus 2023. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa saudara kita baca syukur di dalam doa kepada Tuhan kita saudara. Karena dia begitu baik, selalu memberkati kita. Dan kita juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengubah keadaan tidak mungkin menjadi mungkin. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 13 dan Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 20. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita mau perhatikan di saat-saat ini saudara, banyak sekali berita yang tak menentu di mana membuat kita yang mendengarnya akan menjadi ketakutan, menjadi panik, khawatir saudara. Kita lihat saja sejak dunia masuk dalam pandemi COVID. Berapa banyak kita mendapatkan berita-berita tentang yang sakit lah, yang meninggal lah saudara. Lalu masuk krisis global saudara. Berapa banyak korban PHK akibatnya. Belum lagi berita perang antara Rusia dan Ukraina saudara. Sampai saat ini dunia masih mengalami dampaknya. Dan para pebisnis saudara menjadi khawatir, ketakutan semua saudara. Berita-berita tak menentu tentang sakit, kematian, dan krisis keuangan bisa saja melemahkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi saudaraku, hari ini saudara, saya tekankan ulangi lagi saudara, hari ini Tuhan ingin setiap kita kembali membangkitkan iman kita saudara. Iman yang percaya meskipun belum melihat. Ya, iman yang seperti itulah yang bisa membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin saudara. Sabda Sang Baginda, Sang Junjungan kita Yesus Kristus hari ini dengan keras disampaikan kepada kita semua yang saat ini hidupnya masih di dalam kekhawatiran, ketakutan, panik, parno saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Matius 17 ayat 20. Saudara, apapun yang saat ini kita hadapi saudara, entah itu krisis ekonomi, sakit, penyakit, ataupun kesulitan masalah kehidupan yang lain saudara, tetaplah kita berdoa. Berdoa dengan teguh penuh percaya di dalam iman Yesus Kristus. Meskipun kita belum mendapatkan jawaban atas pergumulan kita saudara, tetaplah percaya dan imani saudara bahwa kita sudah menerimanya. Dengan iman kita bisa mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saat kita beriman dan melangkah secara profetik saudara, Tuhan pasti akan menyatakan mukjizatnya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, jangan takut saudara. Jangan takut untuk melayangkan mata kita jauh ke depan saudara. Karena semua akan Tuhan berikan bagi kita. Seperti pemazmur bermazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Haleluya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Dikatakan saudara, pertolongan kita adalah Tuhan. Dia tak akan membiarkan kaki kita goyah dan selalu menjaga kita. Perikop Injil yang kita baca hari ini, Yesus menjadi geram kepada para murid setelah seseorang yang datang kepadanya dan mengadu
katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Matius 17 ayat 15 sampai dengan 16. Pertanyaannya saudara, kenapa murid Yesus itu tidak dapat melakukan yang terbaik? Menyembuhkan anak orang itu yang sakit ayan. Kita dapat memperkirakan kenapa murid Yesus tak dapat menyembuhkan. Kemungkinan pertama saudara, murid Yesus sendiri ragu dengan doanya setelah melihat situasi dan keadaan si anak. Kita pun sering seperti murid Yesus yang ragu di dalam doa kita sendiri. Dengan melihat begitu berat permasalahan yang kita hadapi, sakit penyakit yang begitu berat, dan lain-lain sebagainya. Mungkinkah bisa sembuh? Saya mempunyai suatu pengalaman pribadi saudara dengan tim pelayanan berjumlah 5 orang. Waktu itu kami melayani seorang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Situasinya saat itu memang cukup parah, muntah terus dan juga kejang-kejang. Suhu badan si ibu tinggi, sesak. Salah satu anggota tim berbisik, "Apakah ini bisa disembuhkan?" Tim doa aja ragu saudara. Dia kurang iman. Maka seperti murid Yesus, dengan keras Yesus memperingatkan. Dan peringatan ini pun ditujukan kepada kita semua saat ini saudara. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Matius 17 ayat 17. Angkatan yang ragu, yang tidak percaya. Ini yang disesali oleh Yesus. Melihat kita semua sebagai pengikutnya yang ragu akan doa-doa yang kita panjatkan sendiri. Kita ragu akan Tuhan, apakah Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya. Mau berapa lama lagi kita baru percaya saudara? Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Matius 17:18. Lihat saudara, penyakit yang ada di dalam tubuh si anak setelah mendengar suara Yesus, maka penyakit itu pun keluar dan anak itu sembuh. Para murid penasaran, maka bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Matius 17 ayat 19 sampai dengan 20. Dan diingatkan oleh Yesus pentingnya kita berdoa dan berpuasa. Sebab jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Matius 17 ayat 21. Jadi saudaraku yang terkasih, kita penting berdoa dan berpuasa. Perenungan hari ini saudaraku yang terkasih mau mengingatkan dan mengajak kita semua untuk merefleksi diri, bertanya pada diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Apakah kita memiliki iman yang penuh percaya walaupun sekecil biji sesawi? Apakah kita sudah memiliki iman dalam menghadapi kehidupan kita? Adakah dalam menghadapi segala masalah kehidupan ini kita telah membawa dalam dia memohon kepada Yesus Kristus Tuhan kita? Apakah dalam setiap doa kita minta hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita amini dengan penuh iman? Sudahkah kita berdoa dan berpuasa
untuk setiap pergumulan kita. Mari saudara-saudaraku, janganlah kita menjadi takut, khawatir dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Miliki iman kepada Yesus, saudara, walaupun sebesar biji sesawi yang kecil itu, saudara. Tetaplah percaya dalam iman. Maka iman sebesar biji sesawi itu mampu menghancurkan ketakutan, kekhawatiran kita. Dan akan mengubah paradigma kita. Dari yang tidak mungkin, maka akan mungkin di mata Tuhan. Ingat, kita tidak akan bisa dipenuhi kuasa Roh Kudus jika hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Berjuanglah dalam doa puasa, saudara. Kunci doa yang mendatangkan kuasa urapan Allah adalah kekudusan. Untuk kekudusan itu kita perlu berpuasa. Jadi lakukanlah, berjuanglah dalam doa dan berpuasa. Bapa, kami rindu memiliki iman yang besar, iman yang bisa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya saat kami beriman tidak ada yang mustahil bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta dan memohon penuh pengharapan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.